Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, tidak ada satupun negara Arab, termasuk Turki, yang bukan Arab. Turki kan Eropa ya. Tidak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel. Itu kalau mau kasih tahu. Apalagi kita Indonesia, Pak, kejauhan, nggak nyampe rudalnya. Kita nggak punya pangkalan di sana. Nggak ada satupun negara Arab yang berani nyerang Israel, termasuk Arab Saudi. Erdogan cuma teriak-teriak aja beraninya. Karena ngapa? Turki pernah kalah sama Israel dalam perang. Mesir kalah oleh Israel dalam perang. Gak ada satupun yang berani. Mengapa mereka gak berani? Satu, mereka kalah canggih persenjataannya. Yang kedua, mereka kalah ekonominya. Yang ketiga, Amerika terlalu berkuasa. Jadi jangan salahkan mereka juga. Apalagi boro-boro Indonesia, Pak. Yang nomor 3, saya kurang setuju apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Kalau beliau mengatakan karena ada Amerika terlalu berkuasa. Tetapi dari pandangan itu semua Bapak Ibu, menurut saya, selain apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, hal yang paling penting apa saudaraku? Hal yang paling penting, hal yang paling utama adalah satu, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Israel hebat, Israel menang, Israel jago, Israel tidak runtuh, Israel tidak takut. Bukan karena ada Amerika, tapi karena ada tangan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menjaga dan menendung Israel. Ini yang memayungi Israel. Ini yang harus diketahui oleh orang. Makanya simpankan dulu kebencianmu, hilangkan kebencianmu, tempatkan hati di tempat yang netral. Lihat, buka Alkitab, pelajari, baca. Karena dalam Alkitab itu begitu terperinci firman Tuhan tertulis. Ada yang berkata itu sejarah bla 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 dan sebagainya. Alkitab itu berbicara ya dan amin. Tuhan itu sangat setia kepada firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala hal yang tidak kita inginkan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari niat orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan kita selalu membawa shalom-Nya Tuhan. Kita selalu membawa damai Tuhan. Kita selalu membawa terang-Nya Tuhan. Dan kita selalu menjadi berkat bagi siapapun dan untuk siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang menghina iman kita, orang-orang yang mencemooh kepercayaan kita, orang-orang yang mentafsirkan kitab kita seenak udelnya. Kita mengasihi mereka, kita mengampuni mereka, dan kita berharap banyak orang bertobat, menerima Adonai Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, surga itu bersuka cita. Kapan surga bersuka cita? Bukan ketika ada orang pindah-pindah agama, pindah-pindah keyakinan. Surga bersuka cita bersama dengan seluruh isi yang ada di dalamnya ketika ada satu orang berdosa bertobat. Jadi saudaraku, ketika terjadi pertobatan, surga itu begitu sukacita, begitu senang, begitu bangga, begitu luar biasa, begitu bersorak-sorai seluruh isinya. Tetapi apabila tidak ada orang yang bertobat, kebalikan daripada pertobatan, seolah-olah sukacita itu hilang, sukacita tidak ada, dan surga sepertinya bersedih Bapak Ibu. Apalagi kalau kita selalu mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Tuhan itu tidak mau seperti itu. Tuhan ingin kita berdoa yang baik-baik. Jangan mengutuk, jangan menghina, jangan mencaci maki, jangan mengolok-ngolok, jangan menjelekkan satu sama yang lain, dan jangan bermusuhan. Tapi mari selalu dalam pertobatan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Itu Ustadz yang sangat banyak sekali Bapak Ibu
orang-orang tertentu ya, maksudnya itu tidak suka terhadap ustadz tersebut. Karena beliau selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan cerdas, dan jangan pernah menghina satu sama yang lain, mengolok-olok satu sama yang lain, apalagi mengolok iman orang lain, menghina iman orang lain. Beliau selalu menghimbau hal seperti itu kepada orang-orang yang dilayaninya, khususnya di setiap beliau buat pengajian. Ustadz itu begitu jujur, saudaraku. Kita lihat tadi bagaimana seorang ustadz yang sangat jujur. Beliau mengatakan tak satu pun negara Arab yang berani menyerang Israel. Dan benar apa yang beliau sampaikan. Kita lihat di media sosial, tidak ada satupun negara Arab yang mengutuk Israel, khususnya Arab Saudi, tidak mau mengutuk Israel. Bahkan ketika Israel diserang oleh Hamas, Arab Saudi yang menghalau roket-roket Hamas ketika Hamas menyerang Israel. Jadi Bapak Ibu, Arab Saudi hari-hari ini tidak seperti Arab Saudi yang dulu. Arab Saudi hari-hari ini ingin maju. Tidak mau berpikir sempit dan tidak mau dibuat gaduh oleh agama. Dan Arab Saudi hari-hari ini Bapak Ibu tidak mau jahat karena agama. Mereka ingin berdampingan satu sama yang lain. Negaranya ingin maju, rakyatnya ingin makmur, rakyatnya ingin damai, rakyatnya ingin tenang, dan tidak mau mereka terpengaruh dan terprovokasi oleh negara-negara lain yang ikut-ikutan mengutuk Israel. Ini Arab Saudi. Dan kita lihat tadi bagaimana seorang ustadz berkata tak satu pun negara Arab yang berani nyerang Israel. Lalu beliau sempat singgung Presiden Turki yang bernama Erdogan. Apa kata beliau? Erdogan itu cuma teriak-teriak doang. Cuma teriak-teriak aja beraninya. Kenapa? Karena Turki pernah kalah sama Israel dalam perang. Itu kata ustadz itu. Mesir pernah kalah oleh Israel dalam perang. Jadi nggak ada satupun yang berani. Itu kata ustadz tadi. Apa alasannya? Menurut ustadz, ada 3 alasan yang sangat mendasar Bapak Ibu. Kenapa Arab Saudi tidak mau menyerang Israel? Alasan yang pertama, karena mereka kalah canggih persenjataannya. Jadi Bapak Ibu, negara Israel itu persenjataannya itu sangat lengkap sekali. Sangat canggih sekali. Ya. Seperti ada yang menudung, ada yang mempayungi negara mereka. Sehingga musuh sangat sulit sekali menyerang Israel. Membumi hanguskan Israel. Kecuali hanya media-media tertentu yang selalu mengatakan Israel babak belur. Lalu mereka teriak nama Tuhan. Lalu mereka bersuka cita. Karena mereka mampu membodohi orang-orang tertentu. Bahwa seolah-olah Israel sudah hancur Bapak Ibu. Yang kedua menurut Ustadz, mereka kalah ekonominya. Memang benar Bapak Ibu. Karena negara Israel adalah negara yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Negara yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Negara yang sangat ditakuti oleh musuh. Dan sangat disegani oleh teman. Ditakuti oleh musuh. Disegani oleh teman. Itu negara Israel. Padahal negaranya itu kecil. Rakyatnya sedikit. Tetapi mampu menggoncangkan dunia. Itu Israel. Dari segi ekonomi. Kuat. Hebat. Ya, dari segi alat perang, jangan ditanya Bapak Ibu, memang ahlinya. Semua penemu-penemu yang ada di dunia ini, penemunya Israel semua Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Amerika terlalu berkuasa. Ini kata ustadz tersebut. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, saya yang nomor 3 ini kurang setuju. Kalau Amerika terlalu berkuasa, seolah-olah Amerika terlalu ikut campur. Enggak. Memang Israel itu tanpa Amerika, Israel bisa berdiri sendiri. Tanpa ada campur tangan Amerika, Israel itu bisa berdiri sendiri. Tanpa bantuan Amerika, Israel bisa berdiri sendiri. Bahkan Amerika banyak dibantu oleh Israel. Ya, banyak dibantu oleh Israel. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Israel itu dibantu oleh Amerika. Karena ada Amerika di belakangnya. Karena ada Amerika di dalamnya. Karena dalam Amerika, lagi-lagi Amerika yang disalahkan Bapak Ibu. Padahal tanpa Amerika pun, Israel menjadi negara yang berdaulat.
menjadi negara yang sangat diperhitungkan, menjadi negara yang sangat ditakuti, menjadi negara yang sangat disegani, menjadi negara yang harus dihormati. Sekalipun banyak yang memusuhi, tetapi dalam hati setiap orang mengagumi bagaimana Israel itu, Bapak Ibu. Ya, negaranya kecil, tetapi tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Paling-paling serang-serang biasa, Bapak Ibu. Tetapi untuk meruntuhkan tidak bisa. Jadi yang nomor 3, saya kurang setuju apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Kalau beliau mengatakan karena ada Amerika terlalu berkuasa. Tetapi dari pandangan itu semua, Bapak Ibu, menurut saya, selain apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, hal yang paling penting apa, saudaraku? Hal yang paling penting, hal yang paling utama adalah satu, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Itu Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah pilih, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Kenapa banyak orang membenci Israel? Banyak orang mengutuk Israel? Karena cemburu, saudara. Karena Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Ya, yang memilih Israel itu adalah raja di atas segala raja. Bahkan kita, Bapak Ibu, kalau dekat dengan raja, dekat dengan presiden, siapa yang dekat dengan presiden itu pasti dibenci, Bapak Ibu. Ya, pasti orang itu dihasut. Bagaimana ini jatuh? Bagaimana bisa bersalah? Dicari kesalahannya dan mampu dibuat bersalah, Bapak Ibu, itu dunia. Tetapi dengan Tuhan tidak mampu. Karena Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Ini yang harus diketahui dan ini yang tidak diketahui oleh orang dunia. Oleh orang yang tidak pernah membaca sejarah lewat Alkitab. Oleh orang yang tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi kalau ingin melihat bagaimana Israel itu, lihat Alkitab. Baca Alkitab. Itu sangat hebat sekali bangsa Israel. Saya ketika ketahui, Bapak Ibu, begitu percaya kepada Yesus, ketika saya melihat Alkitab, terkagum-kagum saya dengan Israel. Karena dulu kita ini, ya, saya ini seperti katak di bawah tempurung. Mendengar apa yang disampaikan, semua kebencian-kebencian yang diperdengarkan oleh orang-orang tertentu kepada saya, sehingga saya membenci Israel tanpa sebab, tanpa alasan, karena sudah ditanamkan kebencian, sehingga kebencian itulah yang muncul lewat mulut, bibir, lidah saya, lewat sikap saya. Mengutuk Israel, berdoa bagaimana Israel itu hancur, berdoa bagaimana Israel itu dilaknat, berdoa bagaimana Israel begini, bla 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 dan bla 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 bla. Jutaan orang mendoakan Israel supaya Israel hancur, tapi tetap Israel itu berdiri kokoh, berdiri tegap, berdiri teguh, tanpa takut dengan gangguan, tanpa takut dengan musuh, tanpa takut dengan serangan. Tidak pernah gentar, tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena mereka sadar mereka dijaga oleh Tuhan. Jadi kalau kita bicara begini, Bapak Ibu, mereka mengatakan kita ini ante Israel. Tapi no problem, memang itu ada dalam Alkitab. Kita jangan malu, Bapak Ibu. Sekalipun kita ini dibilang ante Israel, ante Yahudi, ante ini, ante itu, ante Zionis, kita jangan pernah takut. Kenapa? Karena tertulis dalam Alkitab. Pegangan orang Kristen itu Alkitab. Pegangan kita orang percaya itu Alkitab. Ya, pedoman kita itu Alkitab. Kita lihat apa kata Alkitab, kita dengar apa kata Alkitab, kita baca apa kata Alkitab, kita lakukan apa kata Alkitab. Apa kata Alkitab? Israel bangsa pilihan. Udah, selesai. Orang mau bilang apapun, kata Alkitab Israel bangsa pilihan. Bagaimana diganggu bangsa pilihan? Bagaimana ada orang mau jatuhkan bangsa pilihan Tuhan? Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, tangan Tuhan yang kokoh memegang tangan Israel. Sehingga tidak ada satupun yang menjatuhkan Israel. Karena tangan Tuhan yang kuat menjaga Israel. Tanganku Tuhan yang kuat melindungi Israel. Makanya mereka sadar, yang menjaga kami Tuhan. Ini saudaraku. Kalau seandainya Israel itu, Bapak Ibu, jatuh, ya,
Mereka hancur ketika kendali Tuhan, tangan Tuhan tidak lagi memegang mereka. Ketika Tuhan lepas tangan, disitulah mereka nanti akan hancur. Dan tidak perlu lagi diperangi. Tidak perlu lagi didoakan. Tidak perlu lagi dilaknat-laknatkan. Mereka akan hancur sendiri apabila tangan Tuhan tidak lagi memegang Israel. Tetapi selama tangan Tuhan memegang Israel, selama kuasa Tuhan menjaga Israel, selama otoritas Tuhan menjaga dan melindungi Israel, selama itu Israel berdiri kokoh, berdiri teguh, dan berdiri dengan sendirinya tanpa ada Amerika. Ini yang harus diketahui oleh orang. Israel hebat, Israel menang, Israel jago, Israel tidak runtuh, Israel tidak takut, bukan karena ada Amerika, tapi karena ada tangan Tuhan yang mengendalikan Israel. Ada kuasa Tuhan yang menjaga dan menendung Israel. Ini yang memayungi Israel. Ini yang harus diketahui oleh orang. Makanya simpankan dulu kebencianmu, hilangkan kebencianmu, tempatkan hati di tempat yang netral. Lihat, buka Alkitab, belajari, baca. Karena sejarah itu tertulis di dalam Alkitab itu begitu terperinci firman Tuhan tertulis. Ada yang berkata itu sejarah bla 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 dan sebagainya. Alkitab itu berbicara ya dan amin. Tuhan itu sangat setia kepada firman-Nya. Tuhan bukan setia kepada manusia, Tuhan setia kepada firman-Nya. Tuhan tidak mau mengingkari firman-Nya. Makanya sekalipun manusia tidak setia, dia tetap setia. Tapi bukan setia kepada manusia, dia setia kepada firman-Nya. Apa yang sudah difirmankan tidak akan dia ganggu, gugat, dan tidak akan dia ingkari. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan Tuhan yang telah disembah oleh Ismail, tapi Tuhan yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu Tuhan yang berpegang teguh pada kebenaran sampai selama-lamanya. Tuhan yang mencintai kebenaran, Tuhan yang membenci kefasikan dan kemunafikan. Tuhan yang membenci kepura-puraan. Makanya tidak boleh ada orang Kristen yang pura-pura baik, itu tidak boleh. Karena yang pura-pura baik itu kuasa kegelapan, setan, iblis, itu yang pura-pura baik. Anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya katakan ya, tidak dikatakan tidak, ya katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita berbicara dusta, maka Bapak kita bukan Bapak yang telah disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi Bapak kita adalah Bapak segala pendusta, yaitu iblis kalau kita berkata dusta. Jadi sekali lagi saudaraku, Tuhan itu setia kepada janjinya, kepada firman-Nya, begitu setia. Apa yang sudah difirmankan tidak akan diingkari. Jadi kalau ada yang berkata, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu setia. Tuhan bukan setia kepada kita, setia kepada firman-Nya. Ini yang harus kita teliti ketika kita membaca Alkitab. Maka kita harus teliti ketika membaca Alkitab. Memang ada firman Tuhan yang mengatakan, Bapak Ibu, sekalipun kita tidak setia, Tuhan setia. Tuhan setia itu kepada firman-Nya. Apa yang sudah difirmankan, itu tidak pernah dia ingkari. Itu janji Tuhan kepada firman-Nya. Makanya sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Tapi setia kepada apa yang sudah difirmankan. Ini yang harus kita pahami. Kita telaati. Ini saudaraku, jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekali lagi, Israel itu kuat karena ada Amerika, itu salah besar. Tanpa Amerika pun dia tetap kuat. Jadi yang paling utama apa saudaraku? Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Yang kedua, bangsa yang dilebihkan. Ini Israel. Yang ketiga, bangsa yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bangsa yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu Israel. Luar biasa Israel. Hebat. Ya, hebat dia. Makanya jangan coba-coba menghina Israel. Karena firman Tuhan ya dan amin. Siapa yang mengutuk dia akan dikutuki. Siapa yang memberkati dia akan diberkati. Kita lihat negara-negara yang mengutuk Israel apa jadinya. Ya, bagaimana Suriah yang begitu maju, yang begitu hebat, yang begitu megah kotanya, tetapi hancur seketika Bapak Ibu. Nah, Arab Saudi melihat pengalaman.
Kenapa Arab Saudi tidak mau memerangi Israel? Bukan karena ada Ka'bah di sana, bukan. Banyak orang bilang, oh Arab Saudi tidak mau memerangi Israel, Arab Saudi tidak mau campur tangan, Arab Saudi tidak mau ikut campur, dikarenakan takut nanti Israel menyerang Arab Saudi karena di sana ada Ka'bah. Enggak. Arab Saudi hari-hari ini sudah belajar dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Bagaimana negara-negara yang musuh Israel, Irak, Iran, Suriah, Turki, Mesir, dan banyak lagi, hancur, terbengkalai, tidak maju. Kenapa? Karena tuh mereka sama dengan melawan Tuhan. Bapak Ibu, coba saudara pikirkan. Jutaan orang mendoakan supaya Israel dilaknat. Jutaan orang. Masa tidak ada satupun doa di antara jutaan orang tersebut dijawab oleh Tuhan? Kenapa tidak ada satupun doa yang dijawab oleh Tuhan? Pernah nggak kita berpikir dengan akal yang sehat? Kenapa sih? Sudah bertahun-tahun kita doa supaya Israel itu hancur, dilaknat, dimusnahkan, di bumi hanguskan. Bahkan ada yang mengatakan pernah dikutuk jadi kera, tapi tetap tidak jadi kera, sampai sekarang menjadi berkat malah. Bangsa yang ditakuti, bangsa yang disegani, bangsa yang dihormati. Pernah nggak kita berpikir, kenapa? Jawabannya satu, karena Israel adalah bangsa pilihan, dan siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan dikutuki. Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. Di saat jutaan orang mendoakan Israel, orang Kristen pun ikut mendoakan Israel. Cuma beda doa kita dengan doa orang dunia apa? Doa kita terjadi kedamaian, terjadi shalom-nya Tuhan, terjadi pertobatan. Damai Tuhan, shalom Tuhan, pertobatan terjadi di Israel. Rakyatnya makmur, sukacita. Ini doa kita. Doa orang dunia mengutuk, ya, mengumpat, sumpah serapah untuk bangsa Israel. Ini saudaraku. Jadi ada dua kubu yang selalu berdoa untuk Israel. Kubu mana yang menang? Silakan tulis di kolom komentar dan mari pergunakan komentar kita dengan bijak. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Baget, kiranya video ini bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya supaya kita lebih sungguh-sungguh membaca Alkitab dan banyak merenungkan apa kata Alkitab. Ingat, saya selalu ulang-ulang hari-hari ini, jangan pernah terpengaruh dengan apa yang terjadi di media sosial. Kita lihat bagaimana antara apologet, ya, sesama apologet saling bermusuhan, saling bongkar-membongkar, saling menghina, saling menjatuhkan, saling mengolok-ngolok, saling mencaci maki. Ingat, fokus kita Alkitab, fokus kita Alkitab, fokus kita Alkitab. Dan pergunakan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan pergunakan waktu supaya kita punya hubungan khusus dengan Tuhan. Dan pergunakan waktu supaya kita benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari hari ke hari, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, harus. Ya, harus. Fokus kita hanya kepada Kristus Yesus. Hanya kesitulah, Bapak Ibu, fokus kita. Kita harus memandang Yesus. Idola kita hanya satu, Yeshua Masiah, Yesus Kristus. Jangan mengidolakan manusia, nanti kita kecewa. Dan doakan supaya para apologet boleh bersatu, tidak bisa dicerai-beraikan, ya, tidak saling menghina, tidak saling menjatuhkan. Ini yang harus kita doakan, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, dukung dalam doa pelayanan yang akan kita lakukan pertengahan Oktober ini bersama dengan Bang JDP, agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan di pedalaman dan mereka yang sudah dimualafkan bisa kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.